Ustadz Abdul Somad, semua dilindungi Allah SWT dan selalu. Saya mau bertanya, kalau saya selalu rajin mengikuti pengajian UAS kemanapun, apakah itu mengurangi tentang jawabnya kepada keluarga, mengurangi tanggung jawab pada keluarga? Tiap hari dengar ceramah. Sekarang ini yang jadi masalah, yang selalu masuk WhatsApp, ibu-ibu mengadu suaminya cemberut karena istrinya dengar ceramah. Istri pula mengadu karena suaminya. Sebaliknya pula suami mengadu. Sampai suaminya pulang, dengarnya suara saya di kamar, apa kata dia? Jangan lagi ada Ustadz Somad di antara kita. Maka sesuaikanlah. Janganlah pula mendengar ceramah dari pagi sampai petang hingga sambal belacan pun tak ada. Sesuaikanlah, ada waktu-waktunya dengar ceramah. Karena usaha saya enggak saya lagi yang jaga, ada karyawan. Ini udah ada karyawan menjaga. Ibu-ibu pula tak bisa, udah ada yang memasak Pak Ustaz. Tentu masakan ibu lain rasa bapak. Jadi pandai-pandailah mengatur. Sesuaikan dengan keadaan. Jangan sampai meninggalkan kewajiban. Menuntut ilmu ada masanya. Menuntut ilmu tidak hanya ceramah. Saya ikhwan yang baru hijrah, setelah mendengar kajian Ustadz di YouTube membahas tentang makanan haram masuk ke dalam tubuh akan dibakar dengan api neraka. Begini Pak Ustadz, sebelumnya saya pernah kerja di sebuah toko roti terbesar, yang setelah itu saya pindah ke toko roti yang menjadi saingan tempat kerja sebelumnya. Adapun posisi saya tempati di tempat kerja sebagai orang ngontrol bahan produk diolah dalam pembuatan roti tempat tersebut selama 5 tahun. Begitu banyak bahan baku di toko roti ini tak halal. Untung saya tak pernah beli, selalu dikasih orang aja, tapi tak saya makan. Namun toko roti ini mendapatkan label halal. Iya, karena yang dikasih label kan sampel aja. Mana sampel? Ini cok dah, habis itu mana orang nengok lagi? Habis lagi nak tipu, tak apa-apa, tepung cacing lah, entah apa. Setiap ada sidak pemerintah, atasan saya selalu menyuruh saya dan rekan-rekan menyembunyikan produk yang tak halal itu. Oh, jahatnya. Patutlah otak kita kesetanan aja. Asik makan-makan haram. Apa yang terjadi? Pertanyaan saya, halalkah rezeki yang saya dapatkan dari situ? Sedangkan saat ini mencari pekerjaan sangat susah. Carilah yang halal. Sementara dapat yang halal tuh makan aja yang haram tuh dulu. Anggap makan babi. Cari selama sebulan nih jamaah. Inilah maunya kita, jangan cuma ngaji saja, tapi ada daftar. Bapak fulan, pekerjaan sini, perlu karyawan sekian orang. Jadi kita semacam biro juga. Bukan biro jodoh. Biro. Jadi di sudut sana ada anak muda yang mau hijrah meninggalkan pekerjaan syubhat. Di sudut sini ada bisnismen yang mencari karyawan. Ketemunya di mana? Di masjid. Di sudut sini ada anak muda yang baru hijrah. Di sudut sini ada. Jadi ketemu. Sekarang kan tidak ngaji. Kenal kau sama si Anu? Enggak. La salam wala kalam. Tak ada ngobrol. Kadang lebih solid pula pemain gaplek lagi dari pengajian. Bagaimana saya nanti di akhirat minta maaf Pak Ustaz? Oh, minta maaf lah ke semua yang makan roti sepekan baru. Buat aja video pendek kepada seluruh yang makan roti saya mohon maaf. Saya tak bisa datang ke satu-satu. Kalian tontonlah ini. Dulu ku buatkan ini, campurannya ini. Buat kalau takut wajahnya nampak, di blur kan, suaranya buat suara saya dulu. Saya campur dengan apa? Kan ada tuh. Nanti saya buatkan. Minta maaf kepada seluruh umat Islam biar sadar. Solusinya mana? Belanjalah ke roti muslim. Roti muslim. Ustadz Somad,
ini roti kami ini di Jalan Dirgantara, Dirgantara, depan kantor Pak Jenderal Edinatar Nasution, masuk dalam ada Bintara, Dirgantara sana, Bintara, Jalan Bintara. Ini Pak Ustaz, roti kami ini telur ayamnya dicuci dulu. Telur ayamnya dicuci karena telur ayam tuh kulitnya kan najis karena keluar dari lubang ciri ayam. Maka dibasuh orang itu dulu. Jangan sampai enggak, ini tangan satu, ambil telur ayam, tok, itu yang megang najis, itu juga yang membuat adonan. Patutlah sedap. Maka telur ini cuci dulu Pak Ustaz. Makan, jaga makanan baik-baik. Harus bagaimana saya ke depannya Pak Ustaz? Cari kerjaan yang baik, habis itu taubat, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa silap salahmu saudara. Amin. Saya pun banyak silap salah, kan tak ada silap salah. Manusia tak lepas dari silap salah. Ustaz, apakah benar tak ada yang namanya bid'ah hasanah? Idza wafaqa sunnah fa bid'atu huda. Kalau perbuatan itu baik, sesuai dengan sunnah, masih dipayungi dalil hukum syar'i, maka dia disebut huda, baik. Idza khalafa sunnah, kalau bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan Quran, maka bid'atun mazmumah. Itu Imam Syafi'i yang bagi. Saya lebih percaya Imam Syafi'i. Kalau ada yang mengatakan tak bisa dibagi, saya lebih ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu alim, nasirus sunnah, di kepala dia semua. Bagaimana pendapat Ustaz tentang jamaah tabligh dakwah dari pintu ke pintu? Jamaah tabligh lah yang mengajak orang ke masjid. Abdul Somad menceramahi orang dalam masjid. Udah duduk orang dalam masjid, baru datang Abdul Somad. Yang mengajak ke pintu-pintu. Assalamualaikum Pak Haji, ayo kita ke masjid. Usah kau ajak aku, kata Pak Haji. Aku udah bolak-balik ke Masjidil Haram. Sombong ya minta. Kau pernah Masjidil Haram? Belum Pak Haji. Pergi. Udah bolak-balik tapak kaki ke Masjidil Haram. Sombong. Tapi dia besok datang juga lagi. Senyum lagi. Pak Haji kata, colekkannya minyak wangi. Pak Haji belikannya siwak. Minyak wangi itu lebih mahal lagi. Di Madinah nih beli. Baik Pak Haji, besok datang juga lama-lama muak Pak Haji. Yalah, ayo kita pergi. Teman saya ada yang yakin bahwa dia playboy syariah. Bagaimana cara saya memberitahukannya untuk tidak menjadi playboy? Inilah gara-gara bank syariah, bank konvensional semua mau disyariahkan orang. Playboy pun syariah. Mungkin yang dia maksudkan itu laki-laki yang menjaga kehormatannya, ikut remaja masjid, soleh, ganteng, tapi dia tak melanggar hukum syar'i. Kalau itu baik. Tapi kalau dibawanya anak gadis orang pakai jilbab, itu tidak membuat yang syar'i menjadi syar'i hanya karena dengan jilbab, justru merusak. Anak-anak gadis yang jalan pacaran pakai jilbab itu merusak jilbab. Nanti orang akan berkata lebih baik tak berjilbab tidak pacaran daripada berjilbab pacaran, kan rusak. Orang tua jangan biarkan. Jangan biarkan anak kita pergi ya kau pakai jilbab silakanlah pacaran. Itu merusak. Orang tua ini yang menjerumuskan anak. Nauzubillah. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apakah benar jika memajang foto anak akan menyebabkan anak kita kena penyakit ain? Dan apa itu penyakit ain? Al-ainu haq. Ain itu hak. Jadi kemarin waktu di Bangka Belitung jumpa di ruang tunggu dengan Ustadz Yusuf Mansur. Jadi sahabat-sahabat muji, ini sedang viral loh sekarang Pak Ustadz. Jangan cuma itu, sebut Alhamdulillah. Jadi jangan disebut Alhamdulillah itu, maka ain itu bisa hilang. Orang berdagang megah mewah, lalu dia katakan, wah hebat sekarang. Itu bisa ain, bisa hilang dia. Ain berasal dari kata mata, karena awalnya mata melihat, lalu muncullah hasad.
dan lain sebagainya, maka ucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cantik anaknya, lucu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Istrinya solehah ya, alhamdulillah. Istri siapa tuh? Istri kawan saya. Lah, istri kawan.